Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 1 ayat 1 yang dari beberapa video, dan saya ada tambahan 3 video lagi tentang kehidupan bergereja saudaraku. Penjelasan tentang ayat 1 sudah saya selesaikan dalam 3 video yang sebelumnya. Dan ini kita akan lihat tentang gereja adalah rumah, bukan restoran. Nah, ini penting untuk kita pelajarin saudaraku, karena di dalam ayat 1 ini gereja itu diibaratkan ibu yang terpilih, dan domba-domba atau jemaat itu diibaratkan anak-anak. Nah, ini adalah perumpamaan yang alkitabiah. Bukan gereja ini adalah penerima investor, jemaat itu investornya, atau gereja ini penjual, yang jemaat ini pembeli. Bukan seperti itu, tapi keluarga. Nah, orang yang mengenal kebenaran pasti juga akan mengasihi ibu yang terpilih itu, saudara, yaitu gereja Tuhan, dan anak-anaknya juga, saudara seiman lainnya. Seringkali orang beriman yang tidak mengerti kebenaran ini, saudara, menganggap gereja sebagai restoran yang harus menyajikan hidangan yang enak bagi dirinya. Jikalau tidak enak, maka tidak pergi sana lagi. Cari tempat lain. Tak enak di sini. Kenapa? Karena merasa sudah bayar loh. Aku bayar loh ini untuk menu ini, tapi rasanya tidak enak. Nah, gereja bukan seperti itu, saudara. Kalau orang menganggap gereja itu restoran, ini salah. Gereja bukan restoran. Gereja adalah sebuah rumah di mana kita sebagai anak dan ada orang tua rohani, yaitu gembala, pemimpin-pemimpin. Gereja tempat kita bernaung dan digembalakan itu harus dikasihi. Ini Rasul Yohanes mengatakan, memberikan nasihat. Yang saya kasih dengan sebenarnya. Dan bukan cuma saya saja, melainkan juga semua orang yang telah mengenal kebenaran itu harus mengasihi ibu yang terpilih dan anak-anak. Ini jelas di dalam ayat yang ke-1, saudaraku. Bangsa Israel itu punya rumah bapak-bapak, bukan campur, pokoknya dinamakan bangsa Israel, bukan. Tapi ada rumah bapak-bapak. Kita baca 2 ayat, saudaraku, dalam Bilangan 1 ayat yang kedua. Bilangan 1 ayat yang kedua, dalam terjemahan lama dikatakan, ambillah olehmu jumlah segenap sidang Bani Israel dan segala suku bangsanya dan rumah bapaknya, dan rumah-rumah bapaknya, serta dengan bilangan nama segala orang laki-laki masing-masing. Ya, ada rumah bapak-bapak setiap bangsa. Nggak bisa, loh aku di bapak A, aku nggak enak, aku mau pergi ke bapak B. Nggak bisa. Ibarat saat ini kita keluarga, aku jadi anak di keluarga A, nggak enak itu. Keluarga B kok enak itu, anaknya konglomerat, saya mau daftar ke anaknya keluarga B, kan lucu. Kan nggak ada seperti itu, saudaraku. 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus menganggap dirinya bapak. Meskipun kamu punya beribu-ribu pendidik, tapi cuma satu bapakmu. Ini penting, saudaraku. Kita belajar memandang gereja itu adalah rumah, yaitu ibu yang terpilih, pemimpin yang dipilih Allah untuk menggembalakan kita, memimpin kita. Nah, juga anak-anaknya, saudara seiman lain dalam segereja. Aku mau di gereja A, tapi aku tidak mau nyapa si A, si B, si C. Loh, kenapa kok 3 orang itu kamu gak mau sapa? Iya, karena dia itu orangnya bencek, no. Dia itu jahat, dia itu macam-macam, ini itu dikata-katai.
Nggak boleh. Ini loh dikatakan ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Saudara seiman lainnya juga harus dikasihi. Belajar, saudaraku. Jika gereja ada kekurangan, kita harus berpikir sebagai anak, bukan sebagai tamu restoran. Kalau tamu restoran, ada yang tidak enak, dia buat surat komplain, dia buat surat keberatan, bahkan dia minta surat ganti rugi. Ini di makananku kok ada rambutnya, saya minta tuker makananku, ganti. Tapi kalau sebagai anak tidak seperti itu. Gereja, kalau kita anggap sebagai keluarga, kita akan cenderung berusaha memperbaiki gereja sehingga bisa bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Setiap gereja itu ada kekurangannya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya kekurangan setiap gereja. Tapi yang bisa kita lakukan, apa kita hanya mencacati atau kita berusaha untuk memperbaiki? Nah, kalau kita berpikir restoran, ya pindah gereja. Ini nggak cocok. Nanti di gereja B, wah bagus, wah meriah, ternyata nggak cocok dengan ininya. Pindah lagi ke gereja C. Cocok dengan ini. Nggak cocok dengan ini. Pindah lagi. Terus pindah-pindah terus, nggak bertumbuh, nggak berbuah-buah. Kalau nggak ditanam, nggak dalam rumah bapak-bapak, nggak bisa bertumbuh. Setiap gereja punya pengajar macam-macam. Kita pergi keliling. Akhirnya bingung mana yang dipakai, mana. Akhirnya menyesatkan. Kena ajaran yang sesat, kena kita. Oleh karena itu, belajar setia dalam gereja tempat kita bernaung. Gereja dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Itu pertama kali muncul dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kolose 1 ayat 13. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar ini dibangun di atas batu karang. Itu dalam Matius 16 ayat 18. Sehingga pasti bertumbuh dan berbuah jikalau tetap berada pada batu karang. Siapa batu karang kita? Kristus. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Lihat hubungannya ini. Yesus mengatakan, "Hai Petrus, kau berdiri di atas batu karang." Itu dikatakan eklesia. Eklesia ini dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja Tuhan disebut eklesia, dipanggil dan berdiri di atas batu karang. Kalau berdiri di atas batu karang, gereja ini gak akan bangkrut. Gereja ini gak akan mati, saudaraku. Batu karang kita adalah Kristus. Nah, peristiwa pemanggilan keluar pertama itu siapa? Itulah Abram yang menjadi pemimpin atau gembala dalam keluarganya untuk keluar kepada panggilan Allah. Abram dipilih. Lihat, pemimpin. Ini lambang gembala. Gembala membuang diri ke ladang Tuhan. Dia melepaskan semuanya. Aku mau tinggal dalam gereja. Aku mau menggembalakan domba-domba. Lepaskan. Mungkin dulu dia berprofesi sebagai dokter. Dia berprofesi sebagai insinyur. Mungkin dia berbisnis. Ditinggal. Masuk ke ladang Tuhan. Ya kita harus mentaati. Lihat pengorbanan seperti itu gembala. Ya kita harus taati. Nah, Putra manusia Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Alasannya adalah dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Kenal dan dikenal Bapa. Rela berkorban bagi domba-domba. Itu Tuhan Yesus. Demikian juga setiap gembala-gembala sidang yang benar. Gembala sidang yang benar dan sudah dipilih Allah. Ya, 2 Yohanes 1, ibu yang terpilih dipilih Allah harus memiliki 4 hal. Yang pertama mengenal domba-domba. Gembala sidang harus kenal dombanya. Ini bukan hanya mungkin namanya harus hafal. Enggak. Yang penting ayo belajar. Mengenal itu belajar untuk mendekat. Orang kalau enggak, kalau tahu dengan kenal itu beda. Tahu itu, oh ya aku tahu Jokowi, Presiden Indonesia. Tapi enggak kenal. Tapi kalau aku berusaha mengenal Jokowi, gimana? Ya datang kan istana negara, bakal tidur di sana, lihat Jokowi kerja, lihat Jokowi mendidik anak, lihat ini itu.
Itu kenal. Jadi gembala harus kenal domba-dombanya. Oh, kamu ada masalah ini, kamu ada masalah itu. Iya, harus dekat dengan domba-dombanya. Oleh karena itu tidak benar kalau gembala itu sedikit-sedikit keluar. Pelayanan keluar. Tuh di gerejanya sendiri, di rumahnya sendiri cuma dilayanin 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Saya harusnya anaknya ini dulu. Mungkin keluarnya itu ya 3 bulan sekali boleh, atau keluarnya 2 bulan sekali boleh. Itu pun juga cukup sering. Tapi ya lebih memberatkan ke rumahnya. Itu saudaraku. Nah, kalau jemaatnya ada yang dipakai jadi hamba Tuhan, dia diutus, ya lain. Dia memang jabatannya penginjil, lain, keluar terus. Tapi tetap dikontrol oleh gembala. Balik, kalau sudah selesai pelayanan balik. Terus dididik lagi kebenaran firman sehingga hidupnya indah, berkenan. Enggak penginjilan di mana-mana tapi tidak pernah digembalakan, akhirnya tersesat. Kenapa? Karena kurang pengertian firman. Sehingga ngawur-ngawur. Oh, cerai boleh. Terus karena istriku tidak mau ikut aku penginjilan, jadi aku boleh ceraikan. Loh, kan ngawur. Oleh karena itu setiap penginjil tetap harus ada rumah bapaknya, siapa gembala sidangnya. Itu B kedua, dikenal domba-domba. Gembala yang baik itu dikenal oleh domba-dombanya. Domba-dombanya mengasihi, kenal. Jadi kenal, mengenal dan dikenal itu ada satu hubungan timbal balik. Kalau gembala mau mengenal domba-dombanya, domba-dombanya juga akan mengenal gembalanya. Ini suatu hubungan yang indah, yang manis. Terus berkesinambungan antara mengenal dan dikenal. Ya. C3. Kenal dan dikenal Bapa. Ini penting. Pemimpin nomor 1 bukan gembala sidang, tapi Allah. Masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Aku mengenal gembala, tapi aku gak mengenal Allah. Salah. Takutnya sama gembala atau kalau depan gembala, ya ya aku. Tapi kalau di luar, wah, hura-hura, hedonisme. Macam-macam dosa dilakukan. Salah. Gembala yang baik harus memastikan domba-dombanya juga dikenal Bapa, mengenal Bapa. Dengan cara apa? Ya macam-macam. Mungkin, ayo nak, kalau gerejanya masih kecil, ya ada WA grup. Ayo, jangan lupa saat teduh, mungkin setiap hari di share. Jangan lupa ibadah. Kalau gereja sudah besar, dia punya pemimpin harus. Pemimpin sel. Mungkin setiap 10 orang ada satu pemimpin sel. Banyak dia. Supaya bisa digembalakan. Jadi kenal dan dikenal Bapak ini penting. Ada satu hubungan yang membuat gembala dan domba masing-masing bertumbuh ke Allah Kristus. Gembala juga perlu mengenal dan dikenal Bapak. Gembala sedang terus mendalami firman Tuhan, terus taat, terus suka berdoa, sehingga makin dekat sama Bapa. Dan gembala mengajarkan kepada jemaat, jemaat juga diajak mendekat kepada Bapa. Nah ini, itu ketiga. Dan keempat, rela berkorban bagi domba-domba. Gembala yang baik itu akan rela korban buat domba-dombanya. Kadang, aduh penghasilan sedikit ya sih, ini jemaat kok gak bisa makan ya, sudahlah kasih 10.000 kamu makan, tapi kamu kerja. Nah, jangan hanya dikasih tok tapi tidak dinasihati, nanti dia jadi peminta-minta. Anak Tuhan tidak minta-minta, anak Tuhan memberi berkat, itu diajarkan. Nah, jika keempat hal tersebut sudah ada dalam diri gembala, berusaha mengenal domba, dia juga dikenal domba-dombanya, dia juga berusaha mengenal dan dikenal Bapa, terus pendekat, dan dia mengajarkan domba-dombanya mengenal dan dikenal Bapa, dan juga dia rela korban bagi domba-dombanya, maka dia gembala baik, maka wajib diikuti oleh domba-dombanya. Ini saudaraku, ayo belajar untuk taat.
Jangan sedikit-sedikit nggak cocok pindah, jangan. Gereja ada kekurangan. Gereja nggak bisa lepas dari yang namanya kekurangan karena belum sempurna. Nanti di minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama itu gereja jadi wonder, pekerjaan 3 pribadi Allah limpah, dan itu percepatan pertumbuhan rohani begitu cepat. Wah, itu gereja yang sempurna, saudaraku, luar biasa. Saat ini masih belum ada gereja yang kurang di peralatan. Ya kita harus belajar mengerti. Oke lah, kita ajukan kurang loh di sini, musiknya kurang baik, soundnya kurang baik, speakernya kurang baik, mixernya kurang baik. Ya tapi belajar mengerti kapasitasnya gereja itu seperti apa. Kalau seperti itu diganti semua, minus keuangan gereja. Apalagi di masa pandemi turun. Untuk persembahan kan tidak ada, sedikit sekali. Ya kalau ganti ya agak berat. Ya, gereja harus bisa jadi pemimpin. Menetapkan, enggak bisa. Kalau saya pakai ini itu, nanti tak cukup. Enggak bisa. Belajar berpada. Bagi domba, ya nurut. Oh iya ya, masa orang tua, "Mama aku beli mobil." Loh, papa mamaku loh naik motor ke kantor, anaknya minta naik mobil. Ada duit dah beli. Kalau ada duit kan pasti sudah beli mobil satu buat kita bertiga jalan-jalan. Kan begitu, saudaraku. Jadi jangan nuntut. Nah, tadi kan saya bilang dikenal domba, mengenal domba, dan dikenal. Domba harus mengenal gembalanya. Iya ya, mungkin keuangannya nggak cukup ini. Ya sudah, nggak cukup, ya sudah, berpada. Cuman bisa beli gitar kayu, ya sudah, berpada, beli gitar kayu, nggak apa-apa. Penyembahan dengan gitar kayu, kalau ditabuhkan atau dimainkan dengan pengurapan Roh Kudus, itu juga membakar jiwa-jiwa. Itu, saudaraku, belajar, lihat. Kalau dalam sisi jasmani belajar berpada, tapi kalau dalam sisi rohani kita melihat, loh, gembala sidangku kok saya lihat ada salah di sini. Belajar nasehatin, nggak apa-apa. Loh, saya itu lebih tua jauh. Nggak ada istilah umur di dalam Tuhan. Tapi tetap harus sopan. Nggak boleh asal ngomong, Pak Pendeta, kamu salah masuk neraka. Nggak boleh. Klarifikasi, saya lihat ada perbuatan seperti ini. Iya, kalau menurut saya itu salah, apakah benar? Gembala sidang harus, pemimpin harus legowo, harus periksa diri. Kalau iya salah, ditegur sama anggota. Iya, sorry, maafkan. Ya ini sadar, koko sadar, kakak sadar, saya akan perbaiki. Iya, terima kasih. Itu nasihat, saling memberi nasihat. Secara rohani harus tegas. Salah ditegur, salah dinasihati. Demikian juga gembala sidang kalau negur jemaat, kita harus nurut. Jangan tersinggung, aku ini donatur besar, kok kamu negur aku? Nggak boleh. Harus nurut. Enak kalau ada kesinambungan. Pemimpin dengan jemaat itu saling memberi nasihat. Indah, tapi dilakukan dengan sopan ya. Sekali lagi saya katakan, dengan kasih, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk diwata beritakan. Oh, ini gembala sidangku itu ternyata gini. Nggak boleh. Seperti Nuh, Sem, dan Yafet itu menutup aurat ayahnya, tapi Ham ceritakan di luar. Ayah auratnya terbuka. Itu dosa, kan? Dikutuklah Kanaan, Ham dikutuk. Itu sudah bisa baca dalam Kejadian pasal 9. Iya, pasal 9 dikutuk ayat 25. Nah boleh. Daud juga berkata apa?
Saul mati. Jangan kabarkan di Gad, jangan beritakan di lorong-lorong Askelon, sehingga jangan beria-ria Filistin. Itu di dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke 20. Hati-hati, gak boleh. Keluarga kita punya orang tua kita salah, masa kita beritakan di luar-luar, kan lucu. Karena ini keluarga sendiri. Nah ini ya, jadi saya video kali ini saya mau ajarkan kita semua untuk punya konsep gereja itu adalah keluarga, rumah. Kalau saudara dibaptiskan di situ, belajar bertumbuh di sana, yang tidak bisa bertumbuh itu bukan salah gerejanya, itu salah dari kitanya. Kenapa kita gak bisa bertumbuh? Yang lain bertumbuh kok. Kalau semuanya gak bertumbuh, baru yang salah gerejanya. Tapi banyak yang bertumbuh, banyak yang terberkati. Kok kita sendiri gak terberkati? Oh gak cocok. Bukan gak cocok, ada apa di dalam hati saudara dan saya kalau kita mengatakan tidak cocok, padahal dari kecil kita bertumbuh di sana. Apalagi dari kecil, atau kita sudah gereja 10 tahun, baru tahun ke-11 baru ngomong gak cocok, kan lucu. Penting kalau ditanya pada waktu awal ke gereja, kenal Daud siapa? Makanan. Tapi tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-10 kenal Daud, cerita panjang lebar, bisa mengadakan seminar tentang Daud. Loh, berarti kan bertumbuh, mengerti firman. Ada pengajaran-pengajaran yang diberitakan, ngerti. Dulu boro-boro doa 5 menit, doa 3 menit aja saya bingung. Setelah 10 tahun lu bisa doa itu 30 menit. Kok sekarang bilang gak bertumbuh di dalam gereja, kan lucu gitu loh saudaraku. Pasti ada sesuatu, something wrong, ada satu yang salah. Apakah itu hati saudara mulai melirik, iya keluarga lain kok lebih enak, lebih meriah. Keluargaku ini, aku minta tolong belikan ini itu kok nggak di ACC semua. Nah jangan seperti itu saudaraku. Lihat, kalau memang gereja pemimpin kita memang nggak mampu, ya sudah, berpadalah untuk itu. Dari sisi gembala sidang, dari sisi pemimpin juga harus belajar mendengarkan domba-dombanya. Kalau domba-domba ada saran usul, coba didengarkan. Oh ya baik, bagus. Tanya beberapa, bikin rapat meeting, oke. Keuangan bagaimana? Keuangan masih oke kok. Oke, jalan. Tanya Tuhan kasih damai sejahtera, jalan. Gitu loh. Kadang domba itu nggak bisa berpikir panjang. Kalau gembala, dia sudah dari awal merintis, dia bisa berpikir panjang. Ada Roh Kudus bekerja. Nggak, jangan beli. Tiba-tiba ternyata 3 tahun, lu gaya nggak beli ya? Ternyata tanahnya bermasalah. Loh, ya kan? Untuk menurut gembala. Gitu loh saudara. Gembala itu wakilnya Allah. Saudara, saya ada cerita video tentang pengajaran organisasi gereja di dalam Titus, saudaraku. The Secret of Titus. Saya berikan bagaimana gereja ini menempatkan diri di dunia, berorganisasi yang benar itu seperti apa. Nah, saudara bisa cari itu The Secret of Titus itu di Titus. Ya, saudara bisa lihat di playlist saya ini, playlist The Secret of Titus, itu ada organisasi organisasi dalam gereja. Saya ceritakan panjang lebar saudara, supaya kita mengerti saudara, kita bisa tahu. Nah ya, The Secret of the playlist The Secret of Titus, ini The Secret of Titus, di search ini di dalam Titus, The Secret of Titus 1 ayat 7b, sistem keuangan gereja dan organisasi di sini. Dan sistem keuangan gereja, syarat gembala itu di dalam pasal 1 ayat 7. Dan ini
dari pasal 1 ayat 7, 7a, B. Itu saya tulis banyak saudaraku di situ. Saudara bisa pelajari. Ya, ini sedikit dari gereja itu adalah rumah, bukan restoran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.